Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, yang mulia Ustadz kita, Ustadz Fairuz, mudah-mudahan beliau dan segenap mengurusi pondok Al-Busyra di kota tinggi yang dimuliakan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pondok Al-Busyra yang sudah dirintis dan didirikan oleh Ustadz Fairuz, dan tentu juga dapat sokongan dari masyarakat dan juga dari orang tua para murid. Buktinya dititipkan di sini kan. Ini adalah suatu langkah yang sangat luar biasa. Suatu tempat pendidikan Islam. Jangan dilihat jumlahnya berapa, bukan itu. Maksudnya jumlah muridnya berapa, bukan itu. Tapi pondok-pondok pesantren yang ada di seluruh dunia ini, itulah kekuatan Islam. Pondok pesantren pendidikan semacam ini dulu diawali dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bentuk pondok pesantren bukan sesuatu yang baru, bukan. Sudah ada sejak zaman siapa? Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW mendirikan Masjid An-Nabawi yang ada di kota Madinah, beliau juga di situ ada beranda masjid yang sangat sederhana sekali. Kalau Al-Busyra ini sudah sangat luar biasa, bangunannya luar biasa. Di zaman Nabi tidak begitu, tanah lapang ini ya, yang hanya dibatasi oleh pagar, sur atau pagar. Ya memang kalau di negeri-negeri Arab sana kan hujan tak begitu banyak, kadang-kadang saja. Saya alhamdulillah bermukim di Madinah selama 3 tahun dan di Mekah selama 5 tahun, praktis 8 tahun itu mendapatkan hujan cuman bisa dihitung dengan jari tangan. Beda kalau di Indonesia ini sebulan ini berapa kali hujan sudah lupa karena banyak karena daerah tropis ya. Ya begitulah. Nah, beranda Masjid Nabi itu pada akhirnya didatangi oleh sebagian para sahabat, dan mereka minta izin untuk menetap di beranda Masjid Nabawi. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain. Dan beranda Masjid Nabi itulah yang dinamakan dengan Ahlus Suffah, Suffatul Masjid, beranda masjid. Ahlus Suffah yaitu orang-orang yang menetap di beranda Masjid Nabawi dan mereka mengaji langsung kepada Nabi, tidak keluar alias mondok, begitu, mondok kepada Nabi SAW. Sedangkan para sahabat yang lain itu ibarat hadir majelis Nabi dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Kalau Sayyidina Abu Hurairah tak pulang, ya ada di situ, sama dengan kalian-kalian di pondok pesantren.
Jumlahnya saat itu cuma belasan, tidak banyak. Tapi Nabi Muhammad SAW bisa dikatakan menyampaikan agama itu mayoritinya diterima oleh ahlus suffah, santri-santri, murid-murid, pelajar-pelajar yang ada di suffatul masjid. Berarti ya, pondoknya Nabi itu namanya ahlus suffah. Begitu ya. Ini penamaan dari kita lebih memudahkan. Ya. Muridnya tak banyak, bukan 100, 200, tak begitu. Muridnya cuma belasan orang. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menghafalkan hadis Nabi itu ribuan hadis. Karena itu kalau kita buka kitab hadis lebih banyak apa? Kalimat apa? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza, ini dan itu. Mayoritas dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi murid sikit itu bukan pengaruh, tak pengaruh, tak masalah. Asalkan ditata dengan baik dan murid yang sikit itu betul-betul giat, niat, punya himmah yang kuat sehingga menjadi tokoh-tokoh Islam di masa akan datang. Saya tanya, apa ada orang Islam yang ahli majelis taklim di seluruh dunia itu yang tak pernah dengar nama Abu Hurairah? Tidak ada. Semuanya pasti pernah dengar nama Sayyidina Abu Hurairah. Itu nama keren itu kata orang sekarang ya. Nama apa? Nama keren, nama viral. Betul? Padahal beliau hanya duduk di beranda masjid. Kalau sekarang namanya anak pondok. Ya, berarti menjadi anak pondok ini punya pengaruh enggak sama dunia Islam? Sangat punya pengaruh. Jadi orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan kafir yang betul-betul punya misi memusuhi Islam, itu takut sama pondok-pondok, takut. Mereka ingin mengeluarkan anak-anak muslim agar menjadi kafir, murtad. Tapi ada ustadz yang membuka pondok pesantren. Akhirnya yang ingin dimurtadkan tak jadi murtad. Kenapa? Anak yang mau dimurtadkan itu mengaji ke pondok pesantren, pulang jadi ustadz. Dan ustadz yang baru ini juga ingin bikin pondok pesantren lagi. Akhirnya tasalsulan, satu tumbuh, kemudian berikutnya tumbuh lagi. Lama-lama dunia ini penuh dengan pondok-pondok pesantren. Siapa yang takut? Siapa yang rugi? Orang kafir, musuhnya umat Islam. Tapi kalau di dunia ini pondok pesantrennya cuma satu saja. Misalnya ya, bahkan muridnya 1 juta orang misalnya. Tapi seluruh dunia cuma 1. Itu musuh tak takut. Kenapa? Kata mereka begini. Oke, itu ada pondok pesantren 1 juta murid, akan aku bawakan bom. Nah, gitu ya. Kayak dulu ada bom Kawasaki gitu ya di Jepang, bom atom. Yang ledakan, mati semua, selesai pondok pesantren. Mulai pengasuhnya, ustadznya, ya, mudirnya maksudnya, murid-muridnya, pengurusi semuanya, mati semuanya, selesai. Islam gak ada lagi sudah, habis. Betul tak? Tapi kalau ada pondok-pondok kecil di seluruh dunia ini, misalnya musuhnya mau pakai sistem bom, pembunuhan massal, di bom sini, hancur, masih ada di sana. Betul? Di bom sana, masih ada di sana. Di tengah hutan pun, kemarin kita di tengah pohon apa di sini? Kelapa sawit, itu ada pondok pesantren luar biasa.
musuh dari jauh tak kelihatan ini. Disangka ini kebun pohon sawit, ternyata di situ ada pelajar-pelajar ilmu yang belajar luar biasa. Ya, kita melihatnya secara umum, secara utuh. Jangan lihat, oh Pondok Al-Busyra muridnya berapa? 10, 15, 20. Oh ini berarti tak ada yang suka. Oh tak begitu cara melihatnya. Kita melihat suatu komunitas yang besar. Ya, yang satu dengan yang lainnya saling memberi kekuatan. Begitu cara berpikir. Karena itu tak perlu khawatir, tak perlu malu. Ya, kalau kita menempati di suatu pesantren yang siki orangnya, bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ayat mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Kam min fi'atin qalilatin, berapa banyak kejadian-kejadian ada kelompok kecil, fi'atin qalilatin, kelompok kecil, tapi walabat fi'atan katsiratan, bisa mengalahkan kelompok yang jauh lebih besar. Biiznillah, kalau diizinkan oleh Allah. Tidak khawatir. Tatkala Nabi Muhammad SAW memimpin perang Badar, pasukannya sedikit, 313 sedikit, musuh 1000 orang. Tapi siapa yang menang? Justru Nabi Muhammad dengan pasukannya yang bisa mengalahkan 1000 orang, 3 kali lipat dari jumlah kaum muslim. Karena izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya begitulah dunia ini ya. Yang penting kita yakin bahwa kita ini mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertama yang ahli pesantren ini ya, ahli pesantren ini jangan malas-malas, mulai belajarnya. Kalau takfid ya takfidnya, doanya, sholat malamnya, itu yang diperlukan. Ini Malaysia itu kalau tidak ada orang-orang baik, tidak ada orang-orang soleh yang mau beribadah kepada Allah, munajat kepada Allah, sholat malam kepada Allah, itu bisa-bisa satu penduduk Malaysia, satu negeri Malaysia itu dikirim bencana oleh Allah SWT. Kalau Allah mengirimkan bencana, maka bisa tenggelam, bisa hancur seluruh Malaysia. Tapi dalam hadis dikatakan Allah tidak akan menghancurkan satu kaum selagi pada kaum itu adalah ada orang-orang yang ahli rukuk, ahli sujud, ahli doa. Ya, bisa dikiaskan ahli mengaji. Di sini tahfidzul Quran masih ada, maka penduduk itu, negeri itu tak akan dihancur luluhkan. Jadi sebenarnya saya orang Indon. Nah, ini saudara-saudara orang Malaysia, mestinya pemerintah itu berterima kasih kepada pondok-pondok pesantren, kan bagian doa, bahkan beribadah. Anak pondok pesantren kan tak kerja ya, apa kerjanya? Cari uang. Tak, apa kerjanya? Ngapalkan Quran, terus sambil doa, sholat berjamaah. Itu sangat berpengaruh di hadapan Allah. Karena mereka ini, maka seluruh penduduk negeri itu tidak dikirim bencana. Tapi kalau suatu penduduk negeri tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, itu tak. Ini letak bencana yang Allah akan kirim. Dan pasukan Allah itu hebat-hebat pasukan. Tahu pasukan Allah? Pasukan Allah berupa banjir. Pasukan Allah berupa api kebakaran. Pasukan Allah berupa petir. Pasukan Allah berupa hujan deras yang tak henti-hentinya. Akhirnya terjadi banjir. Banjir ada dua kan? Ada banjir dari air, sungai. Ada banjir dari laut. Tapi ada banjir karena hujan. Banyak pasukan Allah SWT. Nah, bahkan di beberapa tempat itu aneh kejadian. Dulu di Indonesia itu ada. Bumi itu amblas, tahu amblas? Masuk.
Jadi rumah-rumah ini semua ditarik ke dalam bumi. Ada. Pernah kejadian di Indonesia. Ada itu YouTube-nya. Coba ya. Kalau suatu saat mungkin dengan Ustaz melihat gitu ya. Ada bumi yang menghancur luluhkan satu perkampungan, satu desa, satu kota. Ternyata di situ terjadi perjudian besar-besaran dan juga mabuk dan segala macam. Akhirnya Allah menarik orang tersebut untuk tenggelam masuk dalam bumi. Ada. Klik di Google, ada Indonesia. Beberapa tempat yang tenggelam. Tenggelam itu bukan oleh lautan, tapi tenggelam oleh bumi. Ada. Kalau zaman Nabi Musa alaihissalam juga ada. Korun namanya. Lalu dalam tafsir itu bahwa korun itu matinya dia ditarik oleh bumi, oleh tanah, ya. Dia dengan harta bendanya yang luar biasa itu, banyaknya, kaya raya, akhirnya mati tenggelam masuk di tanah dalam bumi. Saya tak tahu kalau istilah Malaysia ya. Mungkin juga sama. Pernah enggak di Malaysia itu mendengarkan namanya harta karun? Harta karun adalah harta yang ditemukan di dalam bumi. Pernah dengar istilah? Pak Robillah, pernah dengar ya? Orang Malaysia. Mungkin kalau budak-budak kecil mungkin belum baca aja. Tapi orang tua-tua mengerti ya. Wah, ada harta karun. Bahkan kadang-kadang kita ini suka. Waktu kita gali ladang gitu ya, gali sawah misalnya, kita ambil tanah, tiba-tiba ada satu kotak peti gitu ya. Apa ini? Wah, ini harta karun. Isinya apa? Isinya uang, isinya ini, isinya emas. Mungkin ada cerita-cerita macam itu kan? Ya. Bahkan film kartun ada ya. Ada komik-komik buku ada kan? Namanya apa? Harta karun. Itu aslinya istilah dari hartanya korun. Istilah. Jadi kenapa? Karena waktu korun di zaman Nabi Musa itu orang kaya yang pelit, bukan sekedar orang kaya yang pelit, dia menjadi donatur atau penyumbang, penyokong kehidupannya Firaun, yang Firaun itu super kejam. Begitu ya. Sudah super kejam dan Firaun mengaku menjadi Tuhan, dan Korun ini termasuk orang-orang yang ada di sekitar kehidupan Firaun. Tatkala Firaun ditenggelamkan di laut saat mengejar Nabi Musa alaihissalam nyebrang lautan, sedangkan Korun ditenggelamkan bersama harta bendanya masuk ke dalam bumi. Ada di zaman itu siksa Allah, itu tentara Allah. Jelas? Berarti ada. Kalau zaman sekarang ada juga tentara Allah berupa tanah yang menarik orang, menyedot orang. Ya dulu sudah pernah ada. Sampai kemudian namanya apa? Harta karun. Ya, harta apa? Karun. Padahal itu bukan harta karun sebenarnya ya. Harta ditemukan milik orang dahulu. Mungkin kalau di Indo milik orang Belanda, kalau di Malaysia milik orang British, gitu ya. Tapi istilah masyarakat mengatakan menemukan harta karun. Istilah dari hartanya kau. Paham ya? Nah, kembali lagi ya ikhwan. Kelompok-kelompok kecil macam demikian ini mempunyai nilai yang besar di hadapan Allah, dan Allah yang akan menolong umat manusia dengan kelompok-kelompok kecil. Yang kelompok-kelompok kecil itu ahli beribadah, ya kan? Ahli tahfidzul Quran, membaca kitab-kitab fikih kalau memang ada di sini, ya, belajar akidah dan lain sebagainya, begitu. Jadi kalau ada tempat tahfidzul Quran, kalau selesai 30 juz, jangan selesai, jangan. Itu masih periode pertama belajar untuk menjadi seorang hafidhul Quran. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dalam biografinya, ya, sejarah kehidupannya, beliau hafal Al-Quran 30 juz di saat usianya sekitar 7 tahun. 7 tahun hafal Al-Quran 30 juz. Kemudian
beliau belajar agama kepada guru-gurunya. Di antara guru-gurunya adalah Imam Malik bin Anas yang ada di kota Madinah. Dan Imam Malik bin Anas itu adalah seorang muhaddits, ahli hadis. Beliau mempunyai karangan yang namanya Muwatta. Dan Imam Syafi'i belajar kitab Muwatta setelah hafal Al-Quran. Setelah ini ya. Jadi hafal Al-Quran itu dasar untuk belajar yang lebih tinggi. Bukan selesai 30 juz sudah selesai. Tidak begitu ya. Kan dulu tidak begitu. Pindahlah Imam Syafi'i menuju kota Madinah dan belajar pada Imam Malik bin Anas kitab Muwatta. Kemudian pindah lagi ada juga di dalam kitab tasawuf atau ilmu tasawuf, bukan kitab. Dalam tasawuf itu Imam Syafi'i mempunyai guru namanya Imam Waqi'. Imam Waqi' itu gurunya Imam Syafi'i. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i di samping hafal Quran, hafal hadis, kemudian mengerti fikih dengan mendalam, pada akhirnya Allah memberikan berkah ilmu yang sangat luar biasa sehingga beliau menjadi seorang mujtahid dan beliau ini membuat satu aturan yang bagus di dalam berfikih, bersyariat, maka disebut sebagai mazhab Syafi'i yang kita ikuti sampai sekarang. Jadi para murid yang ada di sini, pada budak-budak muda ini yang belajar tahfidzul Quran, kalau selesai jangan pulang, saya mau kerja jadi apa? Driver, saya pulang mau jadi apa? Kerja di kedai, sayang kalau gitu. Lanjutkan, cari tempat yang lain yang memang betul-betul di sana menyediakan ilmu yang lain. Masih banyak ilmu keislaman, masih banyak. Bahkan siasat keislaman itu ada ilmunya sendiri. Ya, namanya siasatul Islamiyah. Ada ilmu tersendiri. Kalau di kampus-kampus kan begitu. Di universitas kan ada. Maka seorang santri yang hafizul Quran harus juga mencari ilmu-ilmu semacam itu, sehingga di suatu saat generasi kalian ini, maka tokoh-tokoh negara semuanya dari anak-anak pondok pesantren. Itu yang kita maka orang kaya, orang bekerja perniagaan itu kalau semuanya berasal dari alumnus pondok pesantren, maka mereka akan melaksanakan gimana tata cara membayar zakat sesuai dengan syariat. Dikemanakan, disetorkan kemana, tahu. Karena sudah pernah dipelajari di mana? Pondok pesantren. Bagaimana tata cara mengatur kehidupan masyarakat harus sesuai dengan ajaran yang ada di pondok pesantren. Mungkin mau jadi menteri-menteri, mungkin mau jadi dan lain sebagainya. Kalau itu orang-orang pondok pesantren, maka negara yang dia kelola ini menjadi negara-negara yang baldatun tajribatun warabbun ghafur. Apa artinya? Baldah, negeri yang thayyibah, yang sangat baik, warabbun, dan mempunyai Tuhan yaitu Allah SWT, ghafur, yang maha pengampun, sehingga masyarakatnya yang diatur oleh ilmu dari pesantren semuanya menjadi masyarakat yang penuh dengan keberkahan karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tekad ya, saya selesai belajar tahfidzul Quran 30 juz, saya harus mencari kitab fikih. Saya belajar ilmu fikih. Habis itu saya harus belajar ilmu siasat. Saya harus belajar ilmu apalagi ya, masih banyak ya. Akidah. Saya harus belajar ilmu faraid. Saya harus belajar ilmu dan lain sebagainya. Masih banyak yang belum selesai ya. Jadi orang tahfidzul Quran ini termasuk ilmu dasar. Ilmu dasar ya, ilmu pondasi sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau itu dilakukan, insya Allah akan timbul di Malaysia ini
seperti Imam Syafi'i yang lainnya, mulai yang muda-muda, maka kelak di Malaysia atau di Nusantara akan timbul ulama-ulama yang luar biasa karena didasari oleh tahfidzul Quran, dilanjut dengan belajar hadis, kemudian belajar fikih, belajar ilmu apalagi tadi, ilmu faraid, ilmu akidah, ya, ilmu siasat, lengkap, kamil syamil, lengkap. Itu yang kita harapkan, betul kan? Nah, itu saya mengajak pada diri saya sendiri, juga kepada tuan-tuan yang hadir, mungkin ada puan-puan yang ikut mendengarkan, dan juga para santri. Ayo kita giatkan pendidikan pesantren ini dan kita niat kami masuk pesantren, mengurusi pesantren ittiba'an bir-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk ikut sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau itu yang kita lakukan, insya Allah kita mendapatkan niat yang terbaik, terbagus, ya, dan mudah-mudahan Allah yang memberikan kelancaran bagi kita semua. Mungkin itu Siti yang dapat saya sampaikan, dan ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.